Shalom jemaat yang terkasih. Pagi ini saya akan membacakan satu bagian firman dari Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh datang dengan hati yang tulus, memuji dan memuliakan Tuhan dari segenap hati yang terdalam. Kiranya pagi ini kita dapat beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, sekalipun kita masih harus menghadapi pandemi. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan hari ini. Kita bisa bangun, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita, dan diri kita yang seutuhnya untuk beribadah kepada Tuhan. Saya ajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri. Kita mengambil waktu teduh. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak kita bertanya, kenapa ya saya beribadah? Salah satu inti dari kita beribadah kepada Tuhan adalah kita mengingat kembali, kita menghayati kasih Allah yang begitu dalam, tinggi, dan luas bagi kita. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita untuk menghayati kasih Allah itu di ibadah hari ini. Saya ingin mengajak kita menyanyikan sebuah pujian yang begitu indah yang menyatakan kasih Allah. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang dan turun dalam dunia. Pada manusia berdosa, kasih-Nya bercacat, Kau kasihi, Kau sembuhkan dan ampuni. Kasih Allah tak terbatas hingga ku dapat sempurna.
kata-kata yang bisa menyebutkan kasih Allah yang begitu luas. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Walaupun tinta selalu, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun pena, dan tiap orang penulis lalu mau tulis kasihnya, sungguh tak terduga. Langit pun tak akan muak, timur terus ke barat. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikianlah Mazmur 103 ayat yang pertama hingga yang kedua mengajak kita untuk memuji Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita yang paling dalam. Bahkan ketika saat ini saya dan saudara beribadah, tidak jarang ada di antara kita yang ibadah dengan motivasi yang salah. Tidak jarang bahwa kita ibadah hanya untuk memuaskan emosi kita semata. Mari saat ini kita merendahkan hati, supaya ibadah yang kita lakukan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Segala dosa kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap diri kami. Untuk segala sesuatu yang kami lakukan mengecewakan Tuhan, kami mohon ampun. Mungkin kami menduakan hati Tuhan. Mungkin kami juga tidak menganggap ibadah ini satu hal yang serius. Kami mohon ampun. Saat ini kami datang memohon pengampunan-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi setiap diri kita yang mengaku dosa dengan sungguh, dengan tulus hati di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang tertulis di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 hingga 24.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian kita yang sudah diampuni, mari kita berkomitmen dengan petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah melepaskan kita dari dosa-dosa maut. Sehingga kita dibawa kepada hidup yang kekal. Dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh kita beribadah. Kita naikkan syukur kita nyanyikan kunaikan syukur. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Biarlah kasih yang sudah menyelamatkan kita, kita berikan kepada Tuhan. Dan bersama dengan umat percaya sepanjang abad, mari kita mengakui dan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita menyambut firman Tuhan untuk mempersiapkan kita dan mengajar kita semakin dekat kepada Tuhan melalui ibadah yang kita lakukan. Kita nyanyikan pujian lebih dekat Tuhan, baitnya yang ketiga. Dan bila jiwaku naik ke surga, aku bernyanyilah dengan
hambanya saya persilakan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Karena itu berkati kami dengan firman yang akan kami renungkan. Tuhan tolong hamba-Mu di dalam menguraikan, menyampaikan kebenaran-Mu. Dan berkati setiap umat-Mu yang sedang beribadah sekalipun saat ini berada di rumah. Biarlah kebenaran ini sungguh Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami dan memberkati hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati sungguh-sungguh kebenaran ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh bersuka cita karena Tuhan begitu baik ya di dalam kehidupan kita sampai saat ini atau sampai detik ini. Bapak Ibu, pagi ini kita berbicara tentang ibadah bukanlah hiburan. Saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Allah dari Matius pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Matius 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 saya akan membacakan untuk kita semua. Nanti Bapak Ibu boleh membaca mulai dari ayat 1. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Berbahagialah setiap kita yang membaca mendengar firman, terlebih lagi yang melakukan firman Allah di dalam kehidupan ini. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sejak hadirnya Miss Corona, ya, sejak hadirnya Miss Corona ini banyak mengubah banyak hal di dalam kehidupan manusia, termasuk di dalam hal ibadah, ya, termasuk di dalam hal ibadah. Ibadah yang harusnya bersifat kolektif atau bersifat bersama, itu dipaksa menjadi pribadi atau sebatas keluarga inti. Bapak Ibu, saya ulangi. Ibadah yang harusnya bersifat kolektif, bersama, itu dipaksa menjadi ibadah pribadi atau sebatas keluarga inti. Dalam ibadah kolektif, penggunaan gawai atau handphone Bapak Ibu, itu mungkin seringkali diingatkan sekalipun hanya untuk membuka Alkitab. Kenapa? Karena godaannya cukup besar. Tapi sekarang ini Bapak Ibu, kita justru dipaksa untuk beribadah justru lewat apa? Lewat gawai, lewat handphone kita, lewat monitor, lewat televisi, dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal ini saya merenung, ya, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Ibadah Kristen itu sifatnya kolektif, kebersamaan, ada persekutuan, tapi sekarang justru bersifat pribadi. Bapak Ibu, di dalam perenungan itu saya mendapat jawaban. Mungkin salah satu tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengkoreksi, ya, mengkoreksi diri kita sendiri, mengkoreksi hidup ibadah kita selama ini di hadapan Tuhan itu bagaimana? Apakah selama ini Bapak Ibu kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, atau jangan-jangan Bapak Ibu selama ini kita justru mengikuti hiburan? Ya, sekalipun kita ke gereja, tetapi sesungguhnya kita ini sedang mengikuti hiburan. Apa maksudnya hiburan? Hiburan bisa dalam pengertian mereka yang senang beribadah di gereja-gereja tertentu, yang mungkin banyak nyanyinya, yang mungkin banyak pujiannya, tidak ada mimbarnya, musiknya luar biasa, musiknya begitu dahsyat, panggungnya dengan tata lampu yang dahsyat dan sebagainya. Namun Bapak Ibu, tidak hanya sebatas itu sesungguhnya hiburan di sini. Sesungguhnya hiburan di sini Bapak Ibu dalam pengertian ibadah kita itu tanpa makna.
Ya, ibadah tanpa makna. Ya, saya kasih contoh Bapak Ibu ya, kembali tentang gawai atau HP kita. Pada waktu kita beribadah secara kolektif, secara bersama-sama, bisa saja yang terjadi kita memang lagi duduk dan kelihatannya sedang beribadah, tapi Bapak Ibu yang terkasih, jangan-jangan sesungguhnya kita ini dalam tanda petik kabur rohani. Ya, sedang kabur rohani. Kenapa? Karena kita justru pada waktu ibadah, apalagi pada waktu mendengar firman Tuhan, kita sedang berselancar dengan menggunakan handphone kita. Mungkin sedang WA-an teman kita yang ada di Amerika, teman kita yang ada di luar negeri. Kitanya memang di sini, tapi hati dan pikiran kita tidak di sini. Sedang kabur rohani. Mungkinkah kita sedang melihat YouTube, nonton YouTube, atau anak-anak muda mungkin waktu firman Tuhan sedang asik main game online dan lain-lain. Inilah ibadah menjadi hiburan dalam pengertian tanpa makna. Bagaimana ibadah kita selama ini? Terlebih lagi di dalam situasi pandemi saat ini. Di mana ibadah kita lebih bersifat pribadi, sebatas keluarga. Apakah ibadah kita tetap bermakna atau hanya sekedar hiburan? Karena nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang lihat. Maka itu tadi saya katakan Bapak Ibu, di dalam perenungan itu mungkin Tuhan sedang mengkoreksi hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya atau jangan-jangan kita tidak bersungguh-sungguh. Ya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai Bapak Ibu kita kehilangan spiritualitas jika kita sedang beribadah. Jangan sampai Bapak Ibu yang terkasih, spiritualitas itu hilang oleh karena ibadah kita hanya bersifat formalitas, bersifat rutinitas, yang hanya untuk memenuhi kewajiban keagamaan saja tanpa menghidupinya, atau diterapkan dalam kehidupannya, atau hanya sekedar ritual yang harus kita jalani. Spiritualitas itu Bapak Ibu, di mana hidup kita itu makin diubahkan. Spiritualitas itu berbicara tentang bagaimana hidup kita makin bertumbuh. Spiritualitas itu berbicara tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan kasih Allah. Sehingga akan terbentuk satu pribadi yang hidupnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kritik Yesus terhadap ibadah yang hanya sekedar ritual tanpa spiritual itu sangat keras sekali dalam bacaan kita. Tuhan Yesus sampai mengutip kitab Yesaya, di mana Yesus berkata, "Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulut bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Teguran Tuhan Yesus ini sangat keras, tegas, jelas, dan tidak ada kompromi. Tuhan Yesus tidak pernah mau berkompromi dan tidak mau pernah main-main Bapak Ibu tentang hal ini. Dia selalu berbicara dan menegaskan kebenaran dan tidak bersikap lunak demi menjaga agar orang-orang yang mendengarnya tidak merasa sakit hati atau meninggalkan dia. Di dalam Injil Bapak Ibu banyak sekali Tuhan Yesus mengutarakan perkataan-perkataan yang sangat keras kepada siapapun, termasuk kepada pemimpin-pemimpin agama waktu itu dan juga kepada orang-orang Farisi maupun para imam. Salah satunya Bapak Ibu di dalam Matius 15 ayat 7 sampai 9 yang baru kita bacakan. Perkataan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu membuat murid-murid bertanya. Ya, di dalam ayat 12 dan 13 Bapak Ibu boleh baca nanti. Mereka bertanya kepada Yesus, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menanggapnya dengan perkataan yang keras juga, bahwa kebenaran akan membersihkan orang-orang yang tidak ditanam oleh Bapa. Di dalam ayat 13. Bapak Ibu lihat ya, akan membersihkan orang-orang yang bukan memang miliknya Tuhan. Nah yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus menegur dengan keras ibadah orang Israel ataupun orang-orang Farisi pada waktu itu? Nah Bapak Ibu, pagi ini kita coba melihat ada dua kesalahan fatal ya, yang dilakukan oleh mereka pada waktu ibadah.
Dan ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita melihat yang pertama di dalam ayat 8 sampai 9 yang kita baca tadi. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat itu dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Hati yang menjauh. Ya, hati yang menjauh. Bapak Ibu, gambaran dari hati yang menjauh ini kira-kira seperti ini ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat kiriman video dari lewat WA ya. Di mana ada seorang suami yang di rumah, wah dia di rumah, di depan istrinya dia selalu katakan I love you mami gitu ya. I love you sayang ya. Dia katakan cinta kepada pasangannya dan dia berusaha untuk menunjukkan bagaimana menjadi suami yang sungguh-sungguh mencintai istrinya. Tapi pada waktu dia mendapat telepon Bapak Ibu dari selingkuhannya, dia katakan ini dari teman. Wah ya. Apalagi ketika dia berada di luar rumah. Bapak Ibu, dia katakan bekerja, dia katakan ke kantor, tetapi justru dia pergi ke tempat selingkuhan. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan hatinya mendekat kepada sang istri. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, justru hatinya sudah jauh. Kalau Bapak Ibu punya pasangan seperti ini, kira-kira Bapak Ibu marah enggak? Jengkel enggak? Kesel enggak? Wah ini Pak Hasan senyum-senyum ini. Ya. Bagaimana Bapak Ibu kalau punya pasangan seperti ini? Bagaimana Pak Kusnan? Wah ini Pak Kusnan nih lagi asik juga nih. Ya. Bagaimana Bapak Ibu ketika kita punya pasangan begini? Tentu saja kita juga jengkel Bapak Ibu ya. Tuhan dikatakan tidak berkenan dengan kata-kata pujian yang kosong. Hati yang dekat padanya itu yang Tuhan inginkan. Bukan pujian, bukan persembahan maupun doa yang kosong tanpa arti yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita memuliakan Dia, memberikan persembahan dan berdoa dengan kerinduan yang dalam dan tetap hidup di dalam ketaatan, itulah yang Allah kehendaki. Tuhan Yesus mengingatkan tidak ada gunanya memuliakan Dia dengan puji-pujian di mulut saja. Tetapi sesungguhnya hati kita ini Bapak Ibu jauh dari Tuhan. Pujian ini bisa menunjuk kepada lagu-lagu atau pujian atau kata-kata Bapak Ibu memuji Tuhan. Tetapi hati yang jauh dari Allah, itulah yang menyebabkan ibadah mereka itu tidak bermakna. Karena ibadah kepada Allah Bapak Ibu tidak hanya sekedar ritual yang harus kita ikuti. Tapi lebih daripada itu harus sungguh-sungguh bermakna yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita memuji Allah di gereja Bapak Ibu yang terkasih, apakah di dalam kehidupan kita juga merupakan pujian untuk kemuliaan Tuhan? Kalau di gereja kita memuji dan memuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan apakah hidup kita juga adalah pujian, di mana ketika orang melihat hidup kita, mereka melihat Kristus, dan mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Nah ini penting Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang taat, orang yang Kristen yang penuh kasih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini yang disebut ibadah. Ada sinkronisasi dari ibadah kita di gereja dan kehidupan ibadah kita pribadi sehari-hari. Ada sinkronisasi. Seperti yang dijelaskan minggu lalu Roma 12 ayat 1. Ini nggak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus pada waktu kita ibadah di gereja, maka itu juga harus sinkron dengan ibadah dalam kehidupan pribadi kita. Nah jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah pada waktu kita beribadah, hati kita sungguh dekat kepada Tuhan? Ini teguran yang pertama. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat 8 dan 9 tadi, tidak ada ketulusan. Arti kata tulus menurut kamus bahasa Indonesia adalah sungguh dan bersih hati. Ya, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Ibadah kita Bapak Ibu tidak sekedar formalitas atau rutinitas. Alkitab mengajarkan kita untuk beribadah dengan ketulusan hati. Ibrani 10 ayat 22 yang saya baca di awal ibadah tadi. Teguran Tuhan Yesus ini Bapak Ibu oleh karena ibadah mereka tidak ada ketulusan di hadapan Allah. Karena mereka lebih taat kepada perintah manusia daripada perintah Allah, atau Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Mereka lebih suka kepada keinginan mereka sendiri daripada keinginan atau kehendak Allah. Bisa jadi kan? Keinginan kita, bukan keinginan Allah. Ketidaktulusan ini bisa terjadi Bapak Ibu, jika ibadah kita itu hanya formalitas, rutinitas, atau hanya sekedar ritual. Ya rutinitas, mungkin kita berkata, ya saya orang Kristen, ibadahnya hari Minggu, ya sudah saya datanglah hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Ya, saya orang Kristen, ya kan? Atau anak-anak muda, anak-anak remaja, Anda ke gereja oleh karena orang tuamu yang suruh. Karena orang tuamu yang suruh, kamu merasa terpaksa datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ataupun pada saat ini beribadah di rumah. Karena papa mama yang menyuruh saya. Hanya sekedar formalitas, rutinitas, ritual. Bapak Ibu sebenarnya yang namanya ritual keagamaan, ya ibadah pada waktu tertentu seperti kita misal hari Minggu, ya itu termasuk ritual. Ada liturginya, ada susunannya Bapak Ibu ya, yang harus kita ikuti. Itu tetap memegang peranan penting, ya tetap memegang peranan penting. Tetapi harus disertai dengan apa? Kesalehan dan ketaatan di dalam hidup kepada Allah. Harus disertai dengan kesalehan atau ketaatan. Tidak seperti orang Farisi atau orang Israel pada zaman Yesaya yang hanya menekankan ritual. Hanya menekankan ritual. Oh memuji Tuhan. Waktu ibadah iya mereka memuji Tuhan. Mereka bahkan memberikan persembahan korban-korban yang luar biasa di hadapan Tuhan, tapi enggak disertai dengan ketaatan. Enggak disertai dengan ketaatan. Begitu juga kita di saat ini Bapak Ibu, jangan sampai ibadah kita itu hanya sekedar rutinitas dan ritual yang tanpa makna. Jemaat, ritual ataupun ya liturgi yang sering kita gunakan di dalam ibadah, itu penting atau tidak? Ayo, silakan jawab masing-masing dalam hati. Ya. Penting tidak Bapak Ibu, ritual dalam ibadah? Ataupun liturgi yang kita gunakan, itu penting atau tidak? Jangan sampai Bapak Ibu salah tangkap, wah Tuhan Yesus bilang ritual nggak penting. Enggak Bapak Ibu, Tuhan Yesus nggak bilang ritual nggak penting. Ritual itu, liturgi itu penting nggak? Penting. Penting Bapak Ibu. Peraturan dalam beribadah itu sangat penting. Tata cara ibadah itu menunjang keseriusan umat kepada Tuhan. Supaya mereka dapat beribadah dengan cara yang benar. Walaupun mungkin tata ibadah atau cara ibadah itu bukan yang utama. Tetapi sangat berperan agar proses ibadah itu dapat terlaksana dengan baik. Cara beribadah pun harus diatur agar tidak terjadi kekacauan. Tidak terjadi keributan. Tidak terjadi ketidaktertiban. Karena ketika ibadah itu tertib, suasana damai, tenang, sukacita yang akan kita rasakan. Semua itu bukan sekedar ritual Bapak Ibu yang kita lakukan, tapi sungguh-sungguh kita lakukan dengan segenap hati, yang penuh syukur dan penuh ketulusan kepada Allah. Dan kemudian kita tunjukkan dengan ketaatan terhadap firman-Nya. Ini akan tampak sekali Bapak Ibu ketika kita beribadah kepada Allah. Yaitu apa? Datang dan pulang ibadah itu tepat waktu. Ya, termasuk dalam ibadah online. Jadi orang yang sungguh-sungguh Bapak Ibu yang kepada Tuhan beribadah, dia nggak akan pernah telat untuk beribadah kepada Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh beribadah. Ya salah satu dibuktikan dengan apa? Enggak telat. Apalagi kalau Bapak Ibu ibadah di rumah. Ya, kalau di gereja mungkin Bapak Ibu bisa ketemu dengan penyambut tamu, kalau telat kan kelihatan. Tapi kalau di rumah, nggak ada yang lihat. Tapi kita sadar ini ibadah. Ya, ini adalah ibadah. Nah, salah satu yang Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh ditunjukkan dengan apa? Dengan tidak telat pada waktu kita beribadah. Memuji Tuhan dengan sukacita. Memuji Tuhan dengan semangat. Memberikan persembahan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya,
yang terbaik. Menerima firman Tuhan dengan sukacita. Siapapun yang berkhotbah dari mimbar ini Bapak Ibu kita terima dengan sukacita karena itu ada firman Tuhan. Dan kita mau tunduk taat untuk melakukan firman Tuhan. Apakah sudah kita lakukan dalam ibadah kita Bapak Ibu yang terkasih? Jadi Bapak Ibu, pujian adalah untuk menyenangkan Tuhan. Tapi justru tidak sedikit orang-orang Kristen bahkan kita merampasnya untuk kesenangan diri, ya. Ketika memuji, yang penting aku senang. Ketika memuji, emosi saya terpenuhi. Nah ini Bapak Ibu ya. Karena itu Bapak Ibu, lirik lagu gak terlalu penting. Asal enak di telinga dan nikmat. Hati-hati, khotbah Lost Happy minggu lalu, ya. Pemahaman tentang kebenaran yang memadai itu diabaikan. Gak mau belajar firman Tuhan. Diabaikan begitu saja. Pujian berubah menjadi kata yang menyenangkan diri, memuaskan emosi dan akhirnya menjadi sebuah panggung hiburan. Kata-kata yang digunakan berbaju agama Bapak Ibu, tapi hati sesungguhnya jauh dari Tuhan. Ini enggak jauh beda Bapak Ibu dengan orang Israel dalam Yesaya 1 ayat 2 sampai 20. Enggak jauh beda dengan orang Israel dalam Yesaya 1 ayat 2 sampai 20. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana ibadah kita selama ini kepada Tuhan? Apakah hanya sekedar rutinitas, formalitas, atau ritual tanpa makna? Ya, ritual tanpa makna. Ibadah kita itu haruslah juga kita nyatakan dalam sikap hidup kepada Tuhan. Apakah sungguh-sungguh main-main atau hanya sekedar hanya sebagai kegiatan rutinitas yang hanya dilihat oleh orang atau hanya sebagai tempat untuk berjumpa dengan teman-teman, ya. Semua itu kembali kepada kita. Untuk kita merasakan hadirat Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memiliki kerinduan, kehausan, dan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Karena sejatinya tujuan ibadah adalah untuk apa? Menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini ada dua hal yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada pemimpin orang Israel ataupun kepada orang-orang Israel pada waktu itu karena mereka beribadah dengan cara yang salah. Hatinya jauh dari Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu hati kita jauh dari Tuhan. Tidak ada ketulusan pada waktu beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu kita tidak tulus ketika kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah Bapak Ibu di tengah-tengah kondisi seperti ini, sekalipun kita beribadah di rumah, tetapi biarlah hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kita juga beribadah dengan tulus di hadapan Tuhan. Kiranya lewat renungan pagi ini, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu Tuhan. Jangan sampai ibadah kami di hadapan-Mu tidak bermakna. Tuhan ampuni kami. Jika kami selama ini beribadah kepadamu sebagai sebuah hiburan, kami ingin keinginan kami sendiri, bukan keinginan Tuhan, atau hanya sebagai formalitas ibadah kami, rutinitas yang kami lakukan, karena kami orang Kristen ibadahnya hari Minggu. Tuhan ampuni kami. Biarlah lewat kebenaran pagi ini kami boleh diingatkan, supaya setiap kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu dan memuliakan namamu. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, kiranya Tuhan memberkati setiap kita.
Kita bersyukur firman Tuhan mengingatkan kita untuk beribadah dengan tulus, dengan segenap hati kepada Tuhan. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya tidak pernah berakhir di dalam hidup kita, sekalipun musim hidup kita selalu berganti. Bahkan kita bersyukur pemeliharaan Tuhan memampukan kita untuk terus mendukung gereja Tuhan. Mari kita mendukung gereja Tuhan dengan mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan dengan persembahan. Kita nyanyikan pujian, hitunglah berkat-Mu. Bilalah kehidupan bergelombang, bila tawar hati damaimu hilang, berkat-Mu satu persatu hitunglah, lihat betapa Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah kau pikul salib yang berat? Hitung berkat-Mu dan ingat janjinya, hilang cemas hatimu tenanglah. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Pastor Melisa akan pimpin doa ucapan syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam hidup kami. Tuhan, kami baru saja memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terlebih daripada itu kami mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan dapat seperti dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengelola keuangan gereja. Tuhan berikan hikmat bijaksana sehingga keuangan gereja pun tetap stabil untuk keluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan, GKT Nasaret Pondok Indah. Tuhan berkati, biarlah kiranya anugerah dan kasih sayang Tuhan terus menopang, terus menyertai kehidupan dan langkah kaki anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan mereka, Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus melihat apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan jawaban yang pasti bagi mereka. Kami mau berdoa saat ini juga Tuhan, secara khusus berdoa untuk para tim medis, terkhususnya untuk para dokter di seluruh Indonesia bahkan dunia. Kami berdoa mengingat mereka yang boleh bekerja keras Tuhan untuk menangani COVID-19 yang terus menyebar. Kami berdoa Tuhan terus memberikan kesehatan bagi mereka, terus Tuhan lindungi sertai mereka. Pemeliharaan Allah boleh nyata atas setiap mereka dan mereka boleh tetap semangat untuk membantu menolong orang-orang yang terkena COVID bahkan menangani penyakit-penyakit yang lain. Terima kasih Bapak. Kini kami juga berdoa untuk Kota Surabaya sendiri, berdoa menyerahkan dalam tangan kasih-Mu untuk gubernur bahkan wali kota. Kami berdoa Tuhan biarlah mereka boleh bekerja sama untuk kebaikan Kota Surabaya sendiri bahkan untuk menanggulangi COVID-19 yang terus menyebar. Kami berdoa Tuhan kiranya vaksin pun boleh segera ditemukan dan COVID-19 ini pun boleh segera diatasi bahkan perlahan-lahan menghilang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami hanya bisa berserah, berharap dan bersandar pada Tuhan karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang berkuasa, Allah yang senantiasa ada untuk memberikan jawaban yang pasti bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh beribadah. Kiranya ibadah yang sudah kita ikuti boleh memberkati setiap kita. Segenap hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hendra Liu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa memberkati di dalam pelayanan yang sudah dipercayakan dan juga di dalam keluarga. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu saudara sekalian berikan pada hari ini. Kiranya persembahan yang sudah kita berikan, persembahan yang sudah kita bawa kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Dan kiranya Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah memberikan persembahan pada hari ini maupun yang masih belum bisa memberikan, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati di dalam usaha, pekerjaan, dan keluarga. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau seandainya ada di antara Bapak Ibu yang kesulitan untuk mentransfer persembahan atau mengirim melalui barcode, bisa menghubungi kami, hamba Tuhan ataupun bendahara. Ataupun kalau tidak bisa, Bapak Ibu juga bisa menyimpan, mengumpulkannya di dalam amplop, dan kapan nanti ada waktu, Bapak Ibu juga bisa mampir ke gereja untuk mengantar persembahan. Kemudian Bapak Ibu, kita juga jangan lupa bahwa setiap hari Rabu kita ada persekutuan doa melalui Zoom setiap pukul 7 malam. Kami segenap hamba Tuhan dan majelis juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung bersama dengan kami dalam persekutuan. Melalui persekutuan kita bisa memuji memuliakan Tuhan, kita bisa sharing, kita bisa menyaksikan akan kasih Tuhan, dan kita juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ditunggu kehadirannya ya Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, setiap malam juga kita akan bertemu di dalam doa pukul 9 malam. Kita akan berdoa untuk gereja kita berdoa juga untuk bangsa kita secara khusus dalam masa-masa pandemi ini, dan kita berdoa juga secara khusus untuk kota Surabaya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, setiap jam 9 malam kita bertemu di dalam doa. Nah, dalam minggu ini ada 3 orang jemaat kita yang berulang tahun. Pada tanggal 16 September ada Om Ateli yang berulang tahun. 17 September ada Saudari Joy Margaret, anak remaja kita. Dan pada tanggal 19 September kemarin, Ibu Iva, istri daripada Pak Iska. Selamat berulang tahun, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan senantiasa menikmati berkat sukacita daripada Tuhan dalam usia yang sudah ditambahkan. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, saya mengajak kita juga berdoa untuk ketiga jemaat kita yang sudah berulang tahun dalam minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan secara khusus untuk ketiga jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Om Ateli yang berulang tahun pada tanggal 16 September, ada Saudari Joy yang berulang tahun pada tanggal 17 September, dan ada Ibu Iva yang berulang tahun pada tanggal 19 September. Terima kasih karena Tuhan sudah menambahkan usia 1 tahun lagi bagi anak-anak-Mu, dan Tuhan kiranya Engkau yang senantiasa memberkati mereka, Engkau yang senantiasa memimpin dan memelihara kehidupan mereka. Teguhkan iman mereka ya Tuhan di dalam Engkau, dan biarlah di dalam usia yang sudah Tuhan tambahkan ini, mereka juga senantiasa setia di dalam mengikut Engkau, senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Di dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan permasalahan yang mungkin dihadapi pada saat ini, Tuhan tolong kuatkan mereka, dan biarlah dalam semuanya itu mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Berkati keluarga mereka ya Tuhan, berkati saudara mereka, dan berkati segala pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian terkasih, demikianlah warta pada hari ini. Semoga setiap warta yang sudah disampaikan dapat kita ingat selalu, dan dapat kita mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita semua bangkit berdiri dan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal Doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Amin. Berkat oleh Pendeta Hendra. Jemaat yang terkasih, biarlah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan hati yang melekat kepadanya dan dengan ketulusan. Mari arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Ya, Tuhan yang akan senantiasa melindungi engkau dan menjaga engkau dan menghindari engkau dari segala mara bahaya. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan waktu teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.